wabarakatuh. Alhamdulillah, para peserta yang saya muliakan, mungkin berada di rumah masing-masing, mungkin berada di Starbucks, atau mungkin berada di kantor menyaksikan bersama-sama proses pelatihan hari ini, gitu ya. Jadi ini merupakan pelatihan resmi yang pertama yang dilakukan oleh Mas Agus Salim sebagai salah satu direktur di Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia. Dan setelah melalui berbagai rangkaian diskusi, maka hari ini merupakan perdana yang kita lakukan. Teman-teman semua, para peserta, ini karena saya biasanya kalau mengajar itu melihat sorot mata dari para peserta supaya bisa sekarang dengan demikian saya bisa melihat sampai jauh ke dalam hati mereka masing-masing, seberapa paham mereka terhadap materi. Itu saya bisa dari sorot mata udah bisa kelihatan. Ini karena tidak bisa, maka saya menggunakan energi yang 7 kali lipat lebih tinggi nih, yaitu dengan energi tantra, ya. Jadi dengan energi tantra saya bisa masuk ke relung mereka masing-masing, sehingga tapi konsekuensinya energi yang saya butuhkan lebih besar, karena energi tantra itu membutuhkan lebih besar ketimbang hanya melihat dari sorot mata. Baik teman-teman, yang mungkin teman-teman yang Pak Gede itu mungkin tahu ya energi tantra apa gitu ya. Baik teman-teman, saya akan langsung saja ke materi. Oke, materi yang saya sampaikan hari ini itu materi standar yang selalu saya sampaikan kepada para peserta, terutama kepada para pemangku jabatan fungsional perencana, ketika mereka diminta untuk menyusun sasaran kinerja pegawai negeri sipil atau SKP, ya. Nah, materi ini merupakan materi yang memberikan penjelasan secara teknis mengenai bagaimana cara menerapkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja, ya. Jadi secara khusus materi ini memang menjelaskan secara teknis tata cara tersebut, ya. Nah, apabila nanti ada pertanyaan dari teman-teman mengenai Permen PAN 6 tahun 2022, yaitu yang paling baru itu, nah itu nanti akan dibahas di sesi yang lain, ya, tidak di sesi yang hari ini. Karena dengan waktu yang 2 jam presentasi dan mungkin setengah jam tanya jawab, saya kira kurang kalau dipakai untuk menjelaskan yang lain di luar materi yang saya sampaikan sekarang. Nah, materi ini dapat teman-teman peserta ambil juga itu di YouTube yang saya miliki, yaitu YouTube kanalnya berjudul Belajar Manajemen Pembangunan. Tapi belum ini bocoran kepada teman-teman peserta, belum acara hari ini jam 9 ini belum mulai. Nama saya yang dicari oleh teman-teman di dunia maya itu sudah pagi-pagi, saya tadi jam 7 pagi sudah mendapat laporan dari deep learning yang saya miliki, itu sudah 38 orang yang mencari siapa Randy Erwiatnolo ini, ya itu sudah apa namanya, sudah banyak mencari. Jadi artinya mungkin materi saya yang di YouTube ini sudah tersebar lebih dulu ketimbang materi fisiknya, gitu Pak Agus Salim. Jadi nanti teman-teman yang ingin mendengarkan materi secara audiovisual bisa mengklik ini. Oke, ini saya perlu selalu menyampaikan disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini tentu bukan kebenaran mutlak, karena kebenaran mutlak itu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya hanya menjadi penyampai dari apa yang pernah didiskusikan oleh kami semua ini berkaitan dengan pelaksanaan sistem manajemen kinerja. Nah, oleh sebab itu, bagi teman-teman peserta yang mungkin memiliki pengalaman lebih panjang, pengalaman yang lebih baik dari saya, bisa sharing di dalam kesempatan kali ini juga, saya kira, ya. Terus kemudian tentu langkah ini saya yakini sebagai penjelasan termudah dan logis dalam melakukan cascading dari RPJMN atau RPJMD
dan Renstra Kementerian Lembaga atau Renstra OPD sampai pada penyusunan SKP dan lampiran SKP, di mana di dalamnya kita akan mendahuluinya dengan penyusunan matriks peran hasil yang dimaksud. Nah, yang paling penting adalah tanggung jawab kesuksesan penyusunan SKP, termasuk lampiran SKP dan matriks peran hasil, ada pada masing-masing individu dalam bentuk praktek dan latihan. Jadi, apa yang saya sampaikan hari ini tidak serta-merta nanti pada jam 12:01 itu langsung teman-teman tiba-tiba langsung bisa. Nah, itu tidak bisa seperti itu ya. Ini penting sekali dipahami. Jadi langsung teman-teman bisa, tidak bisa seperti itu. Artinya apa? Teman-teman peserta tetap harus melakukan praktek dan latihan dalam penyusunan matriks peran hasil, SKP, dan lampiran SKP ini. Jadi tidak langsung serta-merta bisa, gitu ya. Ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan di awal. Baik teman-teman, dalam rangka penyusunan SKP, lampiran SKP, dan matriks peran hasil, kita tentu harus merujuk kepada regulasi-regulasi yang menyertai atau yang mengikat dalam penyusunan lampiran SKP, dan matriks peran hasil ini. Ya. Ada 5 rujukan utama, ya. Yang pertama adalah rencana pembangunan jangka menengah. Kalau teman-teman di kementerian lembaga, maka RPJMN yang dirujuk. Kalau teman-teman yang di daerah, maka RPJMD. Ada yang bertanya kepada saya, misalkan Kominfo, teman-teman Kominfo, teman-teman Kementerian Agama, gitu ya. Nah, teman-teman Kementerian Agama, teman-teman Kominfo, itu sifatnya adalah instansi vertikal yang berada di daerah. Jadi Kementerian Agama tidak ada dinas agama provinsi, tidak ada dinas agama kabupaten. Nah, maka mereka merujuk kepada RPJMN, bukan RPJMD, meskipun lokasinya berada di kabupaten atau berada di provinsi. Ya, nah itu teman-teman Kominfo juga demikian. Mereka merujuk kepada RPJMN, meskipun lokasinya berada di kabupaten atau provinsi. Itu ya. Ini beberapa pertanyaan yang sering saya terima. Terus kemudian RPJMN atau RPJMD ini, kemudian teman-teman perlu bayangkan ke dalam 5 kelompok kegiatan JFP, ya 5+2 lah, saya sebut selalu 5+2, 5 kelompok kegiatan JFP, ya. Nah itu nanti teman-teman bayangkan bahwa di dalam penyusunan di dalam RPJMN atau RPJMD yang teman-teman rujuk ini, teman-teman bayangkan itu menjadi 5 kelompok kegiatan JFP. Nah, terus kemudian yang kedua adalah Renstra. Nah, Renstra ini kalau RPJM itu merupakan rujukan substantif, ya. Nah, Renstra merupakan rujukan organisasi. Jadi rujukan substantif yang perlu dilakukan di RPJMN itu pelaksanaannya bukan di RPJM, tapi di dalam Renstra sebagai rujukan organisasi. Artinya apabila di RPJM ada 5 substansi, misalkan substansi pertama itu berkaitan dengan pendidikan, substansi kedua berkaitan dengan infrastruktur, substansi ketiga berkaitan dengan pertanian, maka di dalam RPJMN tidak ditunjukkan bahwa substansi pertama harus dilaksanakan oleh lembaga X, substansi kedua dilaksanakan oleh lembaga Y, tidak ada. Nah, adanya tentu harus dimunculkan di dalam Renstra, ya, munculnya di dalam Renstra. Oleh karena itu, Renstra memang seharusnya inline dengan RPJMN, Renstra kalau Renstra Kementerian Lembaga, kalau RPJMD maka Renstra harus inline dengan RPJMD. Kalau Renstra Organisasi Pemerintah Daerah, OPD, atau dulu namanya SKPD, maka harus merujuk kepada RPJMD. Ya, kalau Renstra rujukan organisasi. Nah, di dalam rujukan organisasi ini tentu tadi saya contohkan misalkan substansi A yang ada di dalam RPJMD. Maka dalam Renstra OPD, misalkan substansi A-nya adalah pertanian, maka Renstra OPD Dinas Pertanian lah yang nanti akan bertanggung jawab sebagai koordinator atau menjadi lead sektor dalam pelaksanaan substansi A pertanian tadi itu. Nah, oleh sebab itu mereka Dinas OPD ini yang memiliki Renstra OPD tadi itu perlu memiliki atau perlu mempunyai
IKU, indikator kinerja utama, sebagai barometer keberhasilan pelaksanaan unit kerja Dinas OPD Pertanian tadi itu dalam melaksanakan substansi A pertanian tadi di atas. Nah, tentu dalam penyusunan IKU terkait pula dengan penyusunan sasaran strategis atau SARGIS ya. Nah, ada beberapa RPJMD yang memiliki sasaran strategis, ada juga yang tidak ya. Ini macam-macam. Oleh sebab itu SARGIS ini atau sasaran strategis ini sifatnya opsional ya, sifatnya opsional karena RPJMD itu ada yang memiliki SARGIS, ada juga yang tidak memiliki SARGIS, jadi opsional. Tapi yang wajib adalah IKU, indikator kinerja utamanya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, rujukan yang ketiga adalah TUSI atau tupoksi dulunya ya, tugas pokok dan fungsi atau tugas dan fungsi. Nah, TUSI ini tentu harus dirujuk blended ke dalam Renstra. Jadi ketika teman-teman menyusun Renstra OPD atau Renstra Kementerian Lembaga, tentu sudah mempertimbangkan di dalamnya TUSI yang biasanya tertera di dalam keputusan internal. Jadi kalau misalkan Dinas OPD Pertanian, Dinas Pertanian, maka SOTK-nya disusun oleh Kepala Dinas Pertanian, atau mungkin ada beberapa yang disusun oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota yang bersangkutan, gitu ya. Nah, kalau Kementerian Lembaga biasanya disusun oleh menteri atau kepala lembaga yang bersangkutan, ya. Nah, TUSI ini seharusnya memang blended di dalam Renstra. Jadi ketika menyusun Renstra, di dalam benak pikiran para penyusun Renstra, itu TUSI itu sudah menyatu, sehingga memang tanpa perlu kita melakukan pengkajian lebih mendalam, antara rujukan kedua Renstra, rujukan ketiga TUSI ini, seringkali tidak perlu kita lakukan rujukan mendalam, karena sudah yakin pasti sama, gitu ya. Nggak mungkin Renstra OPD Pertanian kemudian tiba-tiba di dalamnya mencakup pula misalkan TUSI dari OPD yang lain, misalkan melakukan produksi, misalkan di dalamnya kegiatan pelaksanaan produksi pupuk urea gitu. Nah, ini kan TUSI dari Dinas Perindustrian atau TUSI dari pabrik pupuk Kaltim, pabrik pupuk misalkan, BUMN misalkan. Nah, ini. Jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin di dalam Renstra mengandung TUSI dari kementerian lembaga lain atau dari dinas lain, gitu ya, tidak mungkin, karena Renstra itu harusnya memang blended dengan TUSI, dengan SOTK, dengan struktur organisasi dan tata kerja dari masing-masing unit kerja yang bersangkutan, ya. Nah, karena 2 dan 3 ini blended, teman-teman, jadi sudah menyatu, gitu ya. Rujukan berikutnya adalah perjanjian kinerja (PK) yang dilakukan oleh pejabat, ya. Kalau perjanjian kinerja ini dilakukan oleh pejabat struktural. Siapa itu? Ya, kalau level eselon 1 yang tertinggi adalah sekretaris jenderal atau sekretaris menteri, sekretaris lembaga atau sekretaris daerah provinsi atau sekretaris daerah kabupaten kota, ya. Ini kalau perjanjian kinerja ya yang tertinggi. Kemudian perjanjian kinerja yang kedua adalah pejabat di bawahnya atau pejabat tinggi pratama. Kalau tadi pejabat tinggi madya, ya. Kalau yang kedua adalah pejabat tinggi pertama atau pratama, pejabat tinggi pratama, ya, JPT pratama. Nah, perjanjian kinerja itu dibuat oleh pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama, gitu ya. Ketika Renstra ini sudah mengarah kepada siapa melakukan apa. Nah, gitu. Di dalam Renstra itu kan ada pembagian tugas, ya. Misalkan Renstra Dinas Pertanian, misalkan Renstra Dinas Pertanian. Ada pembagian tugas. Misalkan tugas pertama itu tanaman pangan, tugas kedua hortikultura, tugas ketiga perikanan darat. Nah, maka tentu masing-masing ini menjadi tugas dari pejabat struktural yang membawahi bidang-bidang tersebut. Nah, namun kalau di level Renstra OPD, maka perjanjian kinerja ini, maka tiga target tadi itu, ya, 3 kegiatan utama tadi itu menjadi bagian dari perjanjian kinerja yang dijanjikan atau dikomitmenkan oleh kepala OPD
Dinas Pertanian. Ya. Jadi Kepala Dinas Pertanian nanti di dalam PK-nya adalah berjanji untuk melakukan kegiatan sehingga berkontribusi pada penciptaan, pada pencapaian IKU. IKU di Renstra yang dimaksud, Renstra Dinas Pertanian dimaksud. Ya. Nah, kemudian dari perjanjian kinerja yang disusun oleh si pejabat yang bersangkutan, itu ya, ini kemudian menjadi rujukan. Nah, ini kemudian di sharing gitu ya, dibagi tugaskan kepada personil-personil yang berada di lingkup unit kerja tersebut ya. Jadi sebagai contoh Dinas Pertanian, maka itu nanti akan di-share ke setiap para personil yang ada di Dinas Pertanian tersebut. Nah, para personil tentu meliputi para pejabat struktural, mungkin kalau masih ada gitu ya, pejabat fungsional gitu ya, tidak saja pejabat fungsional perencana, mungkin ada pejabat fungsional pejabat fungsional lainnya seperti peranata komputer, arsiparis gitu ya, kepustakawan gitu ya, analis kebijakan, perencana ya. Nah, mungkin ada itu. Mungkin juga kombinasinya bisa macam-macam tergantung dari masing-masing unit kerja dan karakter dari peta jabatan yang formasi jabatan yang ada di unit kerja yang ada di daerah tersebut ya. Oke. Nah, jadi ini 5 rujukan utama teman-teman yang perlu selalu kita perlu selalu kita pegang gitu ya. Baik, saya akan masuk berikutnya ya. Nah, ini sebagai referensi ya, teman-teman. Itu ada Permenpan RB 4 tahun 2020 tentang JFP, di mana di dalamnya yang tadi saya sebut 5+2 ya. 5+2 ini merupakan kegiatan 5 kelompok kegiatan JFP ya, 5+2. Apa 5+2 itu? Ini teman-teman harus paham dan harus bahkan bukan sekedar paham, harus praktek ya. Nah, untuk sampai ke sana tentu harus hafal. Ya, ini tentu harus hafal ya. Ya, ini saya melihat secara tantra ya, aura teman-teman ini dari 140 peserta, kayaknya hanya 40 peserta nih yang baru hafal ya. Coba ya, kayak hafal. Coba 5+2 kegiatan JFP, apa saja? Ya, ada yang hafal. 1, 5+2, 1 kegiatan apa? Kegiatan melakukan identifikasi kebijakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan. Identifikasi. Yang kedua apa? Kegiatan penyusunan kebijakan dalam rangka perencanaan pembangunan. Ya. Yang ketiga, kegiatan melaksanakan legitimasi atau adopsi kebijakan dalam rangka perencanaan pembangunan. Yang keempat, kegiatan pemantauan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan. Yang kelima, kegiatan evaluasi kebijakan dalam rangka evaluasi tengah waktu, evaluasi hasil dari pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, ini 5. Plus 2 artinya dari 5 kegiatan perencanaan ini tadi itu, ini berarti domainnya adalah kegiatan perencanaan, ya. Maka teman-teman perlu memperkuatnya dengan kegiatan profesi dan kegiatan penunjang, ya. Nah, kegiatan profesi dan kegiatan penunjang. 5 kegiatan pertama tadi itu identifikasi, identifikasi, perumusan, legitimasi adopsi, ya. Saya ulangi. 5 kegiatan tadi itu identifikasi, perumusan, legitimasi adopsi, pemantauan, evaluasi, ini masuk di dalam kinerja utama. Ya, masuk dalam kinerja utama. Dan ini penting ini, Permenpan 4 2020, Permenpan 8 2021, nanti di sampingnya ini juga masuk di dalam kinerja tambahan. Nah, jadi yang berada di dalam SKP adalah 5 kegiatan inti ini. Ya, yang kegiatan profesi dan kegiatan penunjang tidak masuk di dalam SKP. Nah, ini yang banyak salah kaprah ini teman-teman. Ya, banyak banget salah kaprah kegiatan profesi dan penunjang dimasukkan sebagai kegiatan sebagai kinerja tambahan, bukan. Jadi ini bahkan ini masuknya di luar, yaitu nanti penyusunan laporannya itu
dimasukkan ke dalam SPMK tersendiri ya, bukan di dalam SKP ya. Oke. Nah, jadi Permenpan 4 2020 itu mengatur kegiatan kita 5+2 ya, 5 tadi itu 5 kegiatan utama tadi itu yang menjadi master yang harus kita mastery gitu ya. Kemudian yang 2 adalah profesi dan penunjang ya, profesi dan penunjang. Nah, kemudian di dalam sistem manajemen kinerja teman-teman, 5 kegiatan utama tadi itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan di kinerja utama dan kinerja tambahan. Nah, mungkin teman-teman banyak yang berpikir, loh, apakah bisa Pak di kinerja tambahan nggak ada 5 kegiatan ini? Nggak apa-apa, bisa, silahkan. Nah, itu tergantung pada proses dialog kinerja yang Anda lakukan secara vertikal dengan atasan dan secara horizontal dengan rekan sejawat. Ya. Nah, berikutnya teman-teman ini adalah proses perubahan berpikir gitu yang dilakukan oleh para pengambil keputusan dalam rangka keluarnya penilaian kinerja ya, dulu namanya DPKPN gitu ya, terus kemudian berubah menjadi DP3, terus berubah menjadi SKP yang K-nya adalah kerja ya, dan sekarang menjadi sasaran kinerja pegawai, K-nya berubah menjadi kinerja. Apa perbedaan utama antara kerja dan kinerja? Kalau kerja itu prosesnya, jadi kerja itu prosesnya. Misalkan kegiatan pelaksanaan rapat harian, kegiatan dukungan pelaksanaan rapat bulanan pimpinan. Nah, itu kerja. Nah, kalau sasaran kinerja berbeda. Kalau sasaran kinerja itu adalah hasilnya, ya, produknya, hasil atau produknya. Ya, hasil atau produknya ya yang dinilai itu. Nah, jadi kalau tadi sasaran kerja pegawai kegiatan pelaksanaan rapat harian. Nah, berarti produknya apa? Produknya misalkan adalah melakukan identifikasi kebutuhan kebijakan harian. Nah, itu yang masuk dalam kinerja. Nah, kalau dulu SKP yang lama sasaran kerja pegawai, maka daftar dari SKP teman-teman itu, daftar dari SKP kita itu adalah proses pekerjaan yang kita lakukan tanpa kita perlu menuangkan hasilnya. Yang penting ngerjain hasilnya, ya nggak usah dilaporin gitu ya. Yang penting pelaksanaan pekerjaannya. Nah, itu SKP lama. Nah, kalau SKP baru, sasaran kinerja pegawai, produknya yang penting, ya, mengenai apa yang dilakukan oleh kita, terserah kita. Yang penting produknya, yang penting. Nah, itu sasaran kinerja pegawai. Nah, itulah yang menjadi perbedaan utama, perbedaan pokok dalam SKP sasaran kinerja pegawai dibandingkan SKP sasaran kerja pegawai. Ya, saya selalu menyebutnya dengan SKP gaya lama. Kalau SKP K-nya yang kerja, kalau SKP K-nya kinerja, SKP gaya baru. Nah, gitu. Saya sering menyebutnya seperti itu untuk memudahkan kita membedakan SKP kerja dengan SKP kinerja. Jadi kalau SKP kinerja, SKP gaya baru. Kalau SKP kerja, SKP gaya lama. Itu saya selalu menyebutnya seperti itu untuk memudahkan kita mengenali perbedaan dari SKP gaya lama dan SKP gaya baru. Kemudian teman-teman ada 5 perbedaan lainnya ya. Konsep dasar tadi itu sudah saya jelaskan sebagai perbedaan utama. Kalau SKP gaya lama adalah proses kerja, jadi proses pekerjaan yang kita lakukan tanpa kita perlu menuangkan hasil dari pekerjaan tersebut. Nah, kalau SKP gaya baru itu adalah produknya, ya, hasil kerjanya atau produknya yang kita cantumkan dalam SKP, ya, tanpa mempertimbangkan apa yang kita lakukan. Terserah Anda, ya, terserah Anda bagaimana cara melakukannya, ya. Nah, nanti laporan sementara atau laporan proses kerja dari pelaksanaan mencapai pekerjaan mencapai produk tadi itu Anda bisa cantumkan dalam lampiran
SKP gitu ya. Contoh misalkan di dalam SKP tugas Anda adalah memproduk atau menghasilkan bab 1 RPJMD Kabupaten A periode 2020-2024 misalkan ya. Atau sekarang tahun berapa? 2024-2029 misalnya ya. Oh, atau sekarang nih 2022 2022, 23, 24, 25, 26, 2022, 2026 ya. Kan ada beberapa kabupaten kota provinsi yang tahun ini kepala daerahnya sudah selesai masa baktinya. Maka teman-teman mulai sekarang sudah harus menyusun RPJMD kabupaten Anda atau provinsi Anda tahun 2022-2026 gitu ya. Nah, di dalam SKP yang tertuang adalah produk Anda. Nah, produk Anda adalah seseorang personel, produknya adalah menyusun kegiatan, misalkan penyusunan naskah bab 1 RPJMN Kabupaten A tahun 2022-2026. Nah, itu ya. Itu. Kemudian yang ASN yang lainnya, penyusunan naskah bab 2 RPJMD Kabupaten A tahun 2022-2026 gitu ya. Nah, itu dalam SKP. Nah, kemudian nanti di dalam lampiran SKP lah yang kemudian teman-teman membreakdown itu dalam beberapa aktivitas. Misalnya laporan identifikasi awal naskah bab 1 RPJMD Kabupaten A 2022-2026. Nah, nanti itu laporan pertama. Laporan yang kedua, laporan perumusan naskah bab 1 RPJMD Kabupaten A 2022-2023. Nah, kemudian nanti kegiatan yang ketiga, gitu ya, di dalam lampiran SKP-nya. Laporan legitimasi naskah bab 1 RPJMD Kabupaten A 2022-2026. Nah, gitu ya. Nah, ini supaya teman-teman bisa membayangkan, memang susah kalau saya menjelaskannya secara verbal, jadi harus ditulis ya. Jadi contoh misalkan di dalam SKP ya. Ini tes dulu apakah para peserta tune in di dalam apa yang saya sampaikan. Ini gimana nih cara ngontrolnya? Apakah para peserta tune in terhadap apa yang saya sampaikan? Ya. Dalam SKP ya. Dalam SKP yang dimunculkan itu adalah produk. Ya, produk Anda itu adalah dokumen, ya, produk Anda itu adalah dokumen bab 1 RPJMD 2022-2026 balik. RPJMD Kabupaten, misalnya Kabupaten Sidoarjo, ya, tahun 2022-2026. Nah, itu dalam SKP, ya, produk. Nah, ini nanti kemudian di breakdown, ya, di breakdown pelaksanaannya itu di lampiran SKP. Nah, di dalam lampiran SKP memuat pelaksanaannya. Memuat pelaksanaannya, misalkan pelaksanaannya adalah langkah pertama, itu ya. Langkah pertama adalah identifikasi. Kemudian langkah kedua itu perumusan. Kemudian langkah ketiga itu legitimasi, gitu ya, misalnya. Nah, maka kita kemudian menentukan, ya,
judul apa judul apa yang bisa mewakili, judul apa yang bisa mewakili laporan hasil dari proses identifikasi. Misalkan laporan identifikasi, ya, naskah persiapan identifikasi laporan identifikasi persiapan naskah bab 1, ya, RPJMD, ya. Nah, gini. Ya, jadi laporan identifikasi persiapan naskah bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2022-2026, ya. Kemudian untuk langkah kedua adalah melakukan perumusan. Maka di sini teman-teman bisa menuangkan judul untuk mewakili langkah kedua ini adalah laporan perumusan naskah bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Nah, ya. Kemudian berikutnya adalah judul yang mewakili langkah ketiga, yaitu laporan legitimasi hasil pembahasan akhir naskah bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Nah, itu. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Tadi saya contohkan bahwa Anda harus melaksanakan 5 kegiatan utama sebagai CFP tadi itu 5+2, ya. Nanti kalau misalkan teman-teman melakukan sosialisasi gitu, maka itu masuk dalam domain kegiatan profesi. Nanti kalau teman-teman dalam sosialisasi tersebut membuat materi, maka itu masuk ke dalam kegiatan penunjang, gitu ya, kalau CFP, ya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami, ya. Oke, ini apakah teman-teman sudah memahami ini? Jadi yang paling penting di sini di langkah awal, ini baru awal banget ya, adalah teman-teman menemukan apa yang perlu diungkapkan ya di dalam SKP dan apa yang perlu diungkapkan di dalam lampiran SKP, ya. Oke. Ini biasanya supaya gampang gitu, saya masukkan dalam chat ya supaya teman-teman juga mengikuti apa yang tadi sudah saya tulis ya. Baik, itu perbedaan mendasar ya dari SKP gaya lama dan SKP gaya baru dan apa yang perlu teman-teman tulis di dalam SKP dan lampiran SKP. Kemudian metode penilaian. Ya, kalau SKP gaya lama itu konversi ya. Ya, saya berkonversi ini adalah mengkonversi laporan angka kredit gitu ya, pak angka kredit ya, penilaian angka kredit sebagai prestasi kinerja. Kemudian kalau yang gaya baru ini adalah terintegrasi. Jadi hasil penilaian angka kredit sudah menjadi bagian dari penilaian dari SKP yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan hasil penilaian angka kreditnya dari CFP pertama itu kan 12,5 ya, hasil kinerja minimalnya 12,5. Maka bila yang bersangkutan itu 100% memperoleh 12,5, ya maka SKP-nya nilainya minimal 90 gitu misalnya ya. Ini ada range-nya ya, ada range-nya gitu. Kalau misalkan 100% maka nilainya antara 90 sampai 100 gitu ya. Kalau 80% maka nilainya antara 80 sampai 90. Kalau 70% maka nilainya antara 70 sampai 80 gitu ya, ada range-nya. Kemudian berikutnya adalah kalau SKP gaya lama ya, formatnya itu cuma ada 2 yaitu SKP saja ya. Nah, kalau SKP gaya baru itu ada SKP dan lampiran SKP. Nah, ya, jadi SKP dan lampiran SKP ya. Kemudian untuk para penilai, kalau SKP gaya lama penilaian dilakukan oleh atasan langsung, namun untuk angka kredit dilakukan oleh tim penilai ya. Meskipun dalam SKP gaya baru
hampir sama juga ya, atau samalah saya sebut ya. SKP-nya dinilai oleh atasan langsung, sementara lampiran SKP-nya yang berisi bukti-bukti fisik dari laporan kegiatan JFP dinilai juga oleh tim penilai ya. Jadi sebetulnya sama ya, nggak ada perbedaan kalau untuk proses penilaian. Kemudian untuk verifikasi, SKP gaya lama tidak ada. Verifikasi dimaksud adalah melakukan verifikasi antara laporan kegiatan perencanaan yang dilakukan disesuaikan dengan dilakukan penilaian, penyesuaian ya, disesuaikan oleh tim penilai, disesuaikan apakah sama dengan tusi dari organisasi tersebut. Nah, ini ya, ini apakah sama dengan tusi organisasi tersebut, apakah sama dengan inline dengan perjanjian kinerja dari atasan yang bersangkutan ya. Nah, itu. Nah, kalau SKP gaya baru ini dilakukan penilaian terhadap keserasian pada tusi dan PK dari atasan langsung JFP yang bersangkutan ya. Baik, ini berikutnya adalah beberapa istilah baru ya, beberapa istilah baru yang terkait dengan SKP gaya baru ya, terkait dengan SKP gaya baru. Yang pertama adalah sasaran kinerja pegawai. Ya, sasaran kinerja pegawai ini meliputi rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai dalam 1 tahun ya. Jadi kinerja dimaksud adalah produknya ya, dan target, dan kemudian juga adalah targetnya. Jadi contoh misalkan, nah ini contoh di SKP, produk ini merupakan target ya. Nah, ini merupakan target ya. Dokumen bab 1 SKP disusun. Nah, ini kalau kemudian nanti di dalam bahasa SKP ditambahi dokumen bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun disusun secara tepat waktu dan sesuai standar pedoman penyusunan RPJMD. Nah, gini ya. Ini tentu masuk dalam Permendagri misalnya ya. Permendagri nomor berapa itu saya lupa ya. Permendagri tahun 86 tahun 2021 saya lupa saya. Permendagri berapa ya? 2019. Saya lupa saya. Yang judulnya panjang banget, yang tebel bukunya itu. Ya. Tepat waktu tentu nggak mungkin kan dikerjakan dalam 12 bulan gitu ya. Nah, disusun secara tepat waktu. Masa 12 bulan kan nggak mungkin ya. Misalkan 2 bulan gitu kan. Gitu. Nah, ini jadi bahasa di dalam RKP ya, produk tadi itu menjadi ini ya. Disusun secara tepat waktu. Wah, ini garis bawah. Mungkin warnanya diubah ya. Aduh, berubah juga. Ya sudah. Ya. Nah, ini ya disusun secara tepat waktu dan sesuai standar pedoman penyusunan RPJMD ya. Ini adalah kinerja. Kemudian ini adalah kinerja dan ditambahi dengan target ya. Targetnya adalah secara tepat waktu, targetnya 2 bulan dan sesuai dengan standar pedoman penyusunan RPJMD ya. Ini. Jadi kalau misalkan di dalam standar pedoman penyusunan RPJMD ini bab 1 itu kira-kira setebal misalnya 30 halaman ya. Nah, kira-kira berarti teman-teman nanti dalam proses kerja di sini, langkah pertama ini ya, dalam langkah pertama ini teman-teman nanti dalam langkah pertama ini tentu menyusunnya tidak boleh ya, tidak boleh kurang dari 30 halaman ya. Tentu nanti teman-teman dalam penyusunannya tidak boleh kurang dari 30 halaman. Itu misalkan ya. Atau tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih ya, tidak boleh lebih dari 30 halaman misalkan gitu ya. Nah, ini. Oke.
Nah, ini yang apa namanya yang dimaksud dengan tadi ya, yang dimaksud dengan yang pertama. Kemudian yang kedua, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, ya, unit kerja atau tim kerja sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini merujuk kepada antara lain misalkan waktu, misalkan ya. Perilaku kerja itu bisa merujuk kepada misalkan waktu. Nah, tadi teman-teman melakukan identifikasi awal dalam proses penyusunan bab 1 itu membutuhkan waktu 2 bulan misalkan. Nah, ternyata teman-teman melaksanakannya selama 3 bulan. Nah, ini dapat diinterpretasikan, nah itu ya, oleh pimpinan bahwa teman-teman molor dalam melakukan pekerjaan. Molor ini bisa jadi karena memang tidak bisa melakukan pekerjaan, ya, berarti perilaku kerjanya kurang efisien, gitu. Atau mungkin molornya karena memang tidak mau melakukan pekerjaan itu. Nah, berarti bukan efisien lagi, berarti ya, soal attitude berarti. Nah, itu nanti bisa dinilai, berarti penilaiannya adalah karena target Anda adalah pelaksanaan kerjanya adalah 2 bulan, tapi Anda melaksanakannya 3 bulan, berarti kan Anda molor 1 bulan. Berarti penilaiannya ada 3/3, penilaiannya adalah 2/3 kali angka kredit yang seharusnya diperoleh dari penyusunan laporan tadi itu, ya. Jadi gini. Jadi misalnya nah, langkah pertama ini misalkan Anda melaksanakannya 2 bulan, ya. Komitmen 2 bulan. Tapi selesai 3 bulan. Ya. Maka menilainya adalah kalau ini misalkan identifikasi itu angka kreditnya adalah 2,55 poin. 2,55 poin gitu. Nah, ini maka angka kreditnya adalah kalau secara hitung-hitungan 2 bulan Anda tapi mengerjakannya 3 bulan. Nah, 2/3. Ini dapat angka kreditnya, ya. 2,55 kali 2/3. Seharusnya ya, seharusnya seperti itu. Tapi yang berkembang sekarang tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Yang berkembang atau yang berlaku seperti itu, yang sekarang sedang dilakukan oleh tim penilai, ya, seharusnya seperti itu. Berapa nih, ya? Itu. Ini kalau memasukkan faktor atau aspek perilaku kinerja, ya. Ada juga yang melaksanakannya mungkin enggak 2 bulan, ya, komitmen 2 bulan tapi selesai dalam waktu 1 bulan. Nah, gini ya. Maka nilainya harusnya gitu kan 2,55 dikali 2 dibagi 1. Ya, berapa tuh? Berarti 5,01. Nah, harusnya ya kalau diperhitungkan dengan perilaku kerja, ya. Nah, harusnya seperti itu, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi teman-teman punya potensi sebetulnya, ya, kalau dilakukan dengan benar, gitu ya. Permenpan 4 ini, Permenpan Sistem Manajemen Kinerja ini, Anda dapat angka bisa 2 kali lipat, gitu ya. Harusnya, loh ya, secara regulasi. Namun secara implementasi ternyata tidak seperti itu. Jadi seolah-olah kalau kita berprestasi, misalkan komitmen 2 bulan, tapi selesai 1 bulan, ya, atau ini seolah-olah kalau yang ada itu hanya hukuman atau sanksi. Komitmen 2 bulan, tapi selesai 4 bulan, ya berarti kan begini nih. Nah, 2/4 gitu ya. Dapatnya 1,275 gitu ya. Nah, dapatnya 1,75 itu. Itu pasti dapat kita. Tapi kalau positif, misalkan selesai 1 bulan, itu ini dapatnya 5,01, itu kayaknya jarang, ya. Jadi yang hanya negatif saja yang diukur gitu ya, atau hanya apa sanksi ya, sanksi yang diukur gitu ya. Tapi yang sifatnya reward gitu ya, reward itu
Reward itu yang ini berarti. Karena selesai 1 bulan lebih cepat gitu. Ini karena selesai 2 bulan lebih lambat gitu ya. Nah, ini. Nah, yang sering diperlakukan itu yang ini, ya, sanksi ini. Tapi yang reward jarang. Saya melihat dinamika para tim penilai pusat maupun kementerian maupun daerah jarang yang ngasih reward. Padahal itu dimungkinkan di dalam Permenpan Sistem Manajemen Kinerja, ya. Karena apa? Karena memasukkan penilaian itu adalah perilaku kerja ini, ya. Nah itu teman-teman, ya. Ini apa namanya wacana yang berkembang, ya. Oke. Berikutnya adalah indikator kinerja individu, ya. Indikator kinerja individu itu indikator kinerja individu, ya. Nah, ini kan produknya adalah dokumen, ya. Targetnya adalah dokumen bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo, ya. Maka indikatornya adalah tambahin aja tersusunnya. Nah, tersusunnya dokumen bab 1 gitu ya. Sesuai standar pedoman penyusunan RPJMD Permendagri berapa ini? 86 tahun 2018 apa 17 gitu ya. Lupa saya ya. 17 Pak, 2017. 2017 mungkin ya. Ya. Bab 1 ya setebal maksimal 30 halaman. Nah, ini indikatornya ya. Tersusunnya dokumen bab 1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2022-2026 sesuai standar pedoman penyusunan RPJMD Permendagri 86/2017 setebal maksimal 20 halaman. Ini ya. Oke, ini adalah indikator ya. Terus kemudian target adalah hasil kerja yang akan dicapai. Tadi sudah saya sampaikan. Perilaku kerja adalah waktu yang Anda lakukan dalam melakukan pekerjaan tersebut, gitu ya. Anda tadi berjanji 2 bulan, ternyata molor 2 bulan menjadi 4 bulan. Maka itu berlaku pada penilaian kinerja. Kemudian pejabat penilaian kerja adalah atasan langsung, ya. Pejabat penilaian kinerja adalah atasan langsung. Kemudian yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas dan pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan, ya. Jadi penilai dari kita sebagai JEP adalah atasan langsung, ya, atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh atasan langsung kita, ya. Kemudian yang ke-7 adalah kinerja utama, yang ke-8 adalah kinerja tambahan, ya. Kinerja utama ini adalah target, sasaran, indikator dan target yang wajib dilaksanakan oleh kita dalam 1 tahun, ya. Dan oleh JFP, kinerja utama ini wajib isinya 100% berasal dari kegiatan perencanaan, ya. Nah, kinerja tambahan pun demikian ternyata, ya, juga wajib isinya dari kegiatan perencanaan. Yang 5 tadi itu ya, Oke. Terus kemudian lampiran SKP itu berisi langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai hasil kinerja utama tadi itu, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, nanti ada contohnya, ya. Oke, dengan demikian kita sudah bisa mengenali perbedaan antara SKP gaya lama dengan SKP gaya baru, ya. Kalau SKP gaya baru ini ternyata
lebih pada produk ya, terus kemudian dilampiri oleh lampiran SKP-nya yang merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun target, dalam mencapai target dalam SKP-nya ya. Oke. Nah, ini contoh berikutnya teman-teman masih dalam rujukan referensi ya. Ini adalah indikator kinerja utama yang menjadi rujukan kita ketika menyusun SKP. Tentu ini yang merujuk ke sini itu adalah bukan kita langsung ya, tapi atasan langsung kita ya dalam rangka menyusun PK-nya itu ya. Nah, ini adalah IKU, indikator kinerja utama ya, yang menjadi bahan rujukan dari penyusunan PK gitu. Di sini adalah terlaksana pelayanan pengelolaan data dan informasi perencanaan, sasaran kinerjanya. Berarti output-nya adalah layanan data dan informasi. Nah, maka nanti PK-nya adalah layanan data dan informasi. Jadi perjanjian kinerjanya adalah layanan data dan informasi. Nah, nanti di breakdown oleh si pejabat struktural tadi itu di dalam PK mereka. Ya, nah, ini cascading kinerjanya. Dengan demikian itu dilakukan mulai dari RPJMD, kemudian Renstra OPD. Dua ini harusnya blended, ya. Harusnya blended karena RPJMD itu berisi substansi, sementara Renstra berisi organisasi, berisi kegiatan organisasi tersebut dalam rangka melakukan kegiatan selama 5 tahun untuk mencapai target substansi ada di dalam RPJMD. Ya. Nah, kemudian ini RPJMD dan Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan PK dari pejabat struktural, ya, pejabat struktural eselon 1 dan eselon 2. Ya, eselon 1 dan eselon 2. Nah, kemudian dari PK ini menjadi rujukan kita untuk kita bikin matriks peran hasil. Nah, ya, dari perjanjian kinerja inilah kemudian kita menyusun matriks peran hasil sebelum kita mendiskusikan apa isi SKP dari pejabat struktural atasan langsung kita, apa SKP dari jabatan fungsional kita, ini JHP, apa SKP dari jabatan administrator, kalau itu masih ada di unit kerja kita. Kalau nggak ada ya berarti cukup SKP JPT atasan langsung, SKP JF perencana misalkan. Ya, cuma 2 pihak itu aja, SKP atasan langsung, SKP JPT, dan SKP JF. Nah, disinilah kita melakukan dialog kinerja. Dan hasil dari dialog kinerja itu adalah matriks peran hasil. Nah, ini yang penting kita pahami sekarang adalah bagaimana kita menyusun matriks peran hasil tersebut. Ya. Nah, ini adalah dokumen dasar yang perlu kita pahami ya, RPJMN atau RPJMD ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Renstra ya, Renstra organisasi yang merupakan rujukan organisasi yang tentunya dalam penyusunan Renstra sudah memandang substansi yang akan dilakukan ya. Nah, ini tapi saya pernah membaca RPJMD berbeda dengan Renstra OPD-nya ya. Dalam RPJMD itu saya sisir sedemikian rupa ada substansi tentang pertanian. Namun ketika saya lihat Renstra OPD Dinas Pertanian itu tidak ada satupun kalimat atau kegiatan yang kalimat yang mewarnai kegiatan untuk bekerja si OPD Dinas Pertanian tadi itu supaya menghasilkan target di dalam RPJMD ya. Nah, itu saya pernah menemukan seperti itu ya. Nah, berikutnya ini adalah dasar tahunan ya, dasar tahunan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman bahwa PK itu berlaku untuk tahunan kan. Nah, ya, PK itu berlaku untuk tahunan. Maka kita perlu juga merujuk kepada dokumen substansi tahunan untuk mensinkronkan langkah-langkah tahunan kita, langkah-langkah tahunan dari JPT atasan langsung kita itu terhadap pelaksanaan RPJMD-nya ya. Nah, itu tentu kita sinkronisasinya adalah dengan melihat substansi tahunannya. Maka mau nggak mau JPT yang bersangkutan dalam menyusun PK harus merujuk kepada dokumen substansi tahunan. Apa itu? RKPD ya atau RKP gitu ya. Itu. Ada juga
bisa juga merujuk kepada dokumen rencana kerja tahunan, ya, dokumen rencana kerja tahunan, ya, Renja, itu bisa juga sebagai rujukan untuk pelaksanaan pekerjaan tahunan. Nah, kemudian karena PK tadi itu adalah tahunan, ya, maka PK itu adalah tahunan, maka dia tentu bisa berbeda dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selama 5 tahun itu bisa juga tetap sama, ya, bisa juga tetap sama, tergantung situasi dan kondisi dari masing-masing kegiatan yang diwajibkan dilaksanakan oleh masing-masing OPD, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari PK, ya. Di beberapa organisasi PK itu ternyata namanya bisa lain-lain, ya. PK, perjanjian kinerja, ada Perkin, ya. Ada perjanjian kinerja, ada PK, Perkin, disingkat Perkin, ada juga Renaksi. Nah, ini, ya. Ada juga Renaksi di Badan POM ini, nama PK itu adalah Renaksi, ya, rencana aksi. Ada juga rencana kerja tahunan, RKT, ya. Ada juga banyak istilah-istilahnya. Pokoknya intinya adalah berisi produk yang dilakukan dan indikator dari produk tersebut, ya. Nah, ini adalah PK-PK yang yang sebagai contoh tadi itu BPOM, ya. Kemudian dokumen dari PK tersebut, ya,